Shalom kekasih Tuhan. Apa kabar? Apakah baik-baik saja? Tapi saya yakin Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan kita pasti baik-baik saja. Hari ini saya di dalam daily devotion kali ini saya akan membawa suatu tema, don't worry. Hari-hari ini kita terlalu worry dengan segala sesuatu. Kita melihat perubahan iklim, kita sudah worry. Melihat perubahan warna pelangi, kita sudah worry. Mari kita kuatkan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini ada beberapa quote yang saya ingin bagikan. Pertama, kenapa kita khawatir? Di dalam Matius 8 ayat 23 hingga 26, tertulis, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini jelas ya di dalam firman Tuhan ketika Yesus bilang, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah, di sini kenapa kita khawatir? Ya karena kita kurang percaya. Hari-hari ini pandemi dan segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita yang mungkin kita merasa sendiri. Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untuk kita? Ya, ketika murid-muridnya di dalam perahu, mereka itu bersama dengan Yesus. Kalau mungkin Yesus ada di mana, di seberang atau di mana, ya bisa saja mereka khawatir. Tapi hari itu Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka sangat khawatir, ada ombak, ada angin ribut. Kuncinya percaya. Kita harus percaya kepada Yesus yang selalu menolong kita. Nggak usah khawatir. Kalau awan berubah warna, kalau danau berubah warna, itu urusan Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Ya, di dalam bacaan firman Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang quote kedua, saran saya, jalan aja. Ada Tuhan kok. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Di sini berbeda jauh dengan para murid Tuhan Yesus di dalam perahu. Saat itu Allah tidak bersama-sama, tidak ada dalam penampakan ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ini di dalam Daniel 3 ayat 17 ini, mereka mau dimasukkan ke dalam perapian. Mereka nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Allah akan mengangkat mereka atau akan menarik mereka dari perapian itu. Ada kelebihan ayatnya dikatakan bahwa walaupun tidak, mereka ya tetap aja tidak mau menyembah patung yang diminta disembah oleh Raja Nebukadnezar waktu itu. Udah, kita tidak usah khawatir, jalan aja, lakukan saja sesuai firman Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Jalan aja, ada Tuhan kok. Seperti yang pertama, kenapa kita khawatir? Ya karena kita lagi tidak percaya. Tapi ketika kita percaya, jalan aja. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. 3. Kadang-kadang kita bertanya, lah, kok nggak selesai-selesai sih masalah ini? Kita suka bertanya seperti itu. Saya sudah melayani, saya sudah memimpin pujian, saya sudah melakukan sesuai firman Tuhan. Kok nggak kelar-kelar ini pencobaan atau nggak kelar-kelar ini ujian? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan nggak selesai-selesai. Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada kita. Rancangannya kepada kita, Tuhan tahu. Rancangan
Allah kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal, kita akan mengalami kehidupan yang baik ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu memuji dan memuliakan namanya dalam keadaan apapun juga. Bukan persoalan kita tidak akan ada pencobaan atau tidak akan ada masalah dalam hidup. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa rancangan yang diberlakukan Allah kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, ngapain kita harus khawatir? Yang keempat, I said don't worry. Daniel 3 ayat 29-30. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya kan? Ketika mereka tidak khawatir pada waktu mau dimasukkan dalam api, ya udah dipastikan. Mereka kalau khawatir, waduh saya akan hangus, gak bersisa. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada imannya, dan mereka tidak khawatir satupun bahwa mereka akan mendapat perlakuan, dan akhirnya mereka mendapat kenaikan derajat daripada Raja Nebukadnezar. Mereka mendapat kedudukan tinggi, dan bahkan barang siapa yang mungkin menghujat Allah itu akan dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar. Don't worry, jangan khawatir dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mungkin hari ini peperangan terjadi, masalah ekonomi terjadi, yang belakangan yang sudah bangkrut, ada negara yang sudah bangkrut. Jangan khawatir, Ia akan memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.